pertama ada pengertian pasar. Pasar dapat diartikan secara sempit maupun secara luas. Secara sempit, pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Sedangkan secara luas, pasar merupakan proses di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menetapkan harga, keseimbangan ataupun kesepakatan atas tingkat harga berdasarkan permintaan maupun penawaran. Kita masuk ke fungsi dan peran pasar. Fungsi pertama pasar yaitu sebagai sarana distribusi. Pasar bertujuan untuk melancarkan distribusi barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua, pembentuk harga. Pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Dan yang ketiga, promosi. Promosi artinya memperkenalkan hasil produksi ke masyarakat. Masuk ke peran pasar, yang pertama yaitu mengatur kegiatan produksi. Dalam kegiatan produksi, perusahaan membutuhkan faktor-faktor produksi atau input. Kebutuhan ini dapat ditemukan oleh perusahaan di pasar-pasar produksi. Yang kedua, menetapkan harga dan nilai. Harga suatu barang ditentukan oleh kesepakatan antara penjual dan pembeli atau ditentukan oleh pertemuan penawaran dan permintaan. Yang ketiga, mendistribusikan barang dan jasa. Pasar dapat memperlancar penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Dan yang keempat, menentukan jumlah pembelian dan penjualan. Pertemuan antara penjual dan pembeli di pasar dapat menentukan jumlah pembelian dan penjualan. Yang kelima, menentukan stok barang untuk keperluan masa depan. Pada saat harga barang di pasar murah, ada kecenderungan barang dibeli dalam jumlah banyak stok untuk keperluan di masa depan. Dan yang keenam, melakukan promosi. Promosi dapat dilakukan dengan penyebaran brosur, katalog, dan contoh produk. Jenis-jenis pasar ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama berdasarkan wujudnya, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret adalah pasar di mana proses jual beli terjadi secara langsung dan melibatkan proses transaksi. Contohnya pasar tradisional dan swalayan. Yang kedua pasar abstrak, yaitu pasar di mana proses penjualan dan pembelian tidak terjadi secara langsung dan melibatkan pihak ketiga. Contohnya marketplace, pasar valuta asing, pasar saham, dan pasar komoditas. Yang kedua, pasar berdasarkan waktu. Pasar berdasarkan waktu dapat terdiri dari pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Adapun pasar temporer, di mana pasar ini hanya buka pada waktu-waktu tertentu secara tidak rutin dan tidak terprediksi. Contohnya adalah bazar. Yang ketiga, pasar berdasarkan cara transaksinya. Pasar ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional masih bersifat tradisional, di mana terjadi tawar-menawar dan biasanya menyediakan kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pasar modern adalah pasar yang memiliki sistem harga yang tidak dapat ditawar dan memiliki layanan yang lengkap, contohnya supermarket dan swalayan. Yang keempat, pasar berdasarkan jenis barangnya. Pasar ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu pasar konsumsi dan pasar sumber daya produksi. Pasar konsumsi adalah pasar yang menyediakan kebutuhan konsumsi sehari-hari, misalnya seperti daging, sayur, dan buah. Kemudian, pasar sumber daya produksi adalah pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, mesin, alat, dan tenaga ahli. Yang kelima, pasar berdasarkan tempat. Pasar ini dibuat menurut nama tempat atau nama daerah tempatnya. Contohnya, Pasar Cikini, Pasar Jatinegara, dan Pasar Kramat Jati yang berada di daerah di Jakarta. Yang keenam, pasar berdasarkan luas wilayahnya. Pasar berdasarkan luas wilayahnya ini terdiri dari pasar lokal, pasar nasional, pasar regional, dan pasar internasional. Pasar lokal adalah pasar yang mencakup kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Kemudian pasar nasional adalah pasar yang mencakup kebutuhan masyarakat dalam satu negara. Lalu pasar regional adalah pasar yang mencakup beberapa negara dalam satu wilayah. Dan terakhir pasar internasional, yaitu pasar yang mencakup negara-negara di dunia dan menjual produk kebutuhan masyarakat dunia. Yang ketujuh, pasar berdasarkan persaingan organisasinya. Pasar berdasarkan persaingan organisasi ini terdiri dari pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna atau perfect competition market adalah pasar dengan penjual dan pembeli barang yang bersifat homogen. Pada pasar ini, penjual maupun pembeli tidak dapat menentukan harga barang. Contohnya, pasar Tanah Abang di Jakarta. Kemudian pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect competition market, yaitu pasar di mana penjual bebas menentukan harga dan jumlah barang yang bersifat heterogen. Pada pasar persaingan tidak sempurna ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama pasar monopoli, yaitu pasar yang dikuasai oleh satu penjual. Kemudian pasar duopoli, yaitu pasar yang dikuasai oleh dua perusahaan. Dan pasar oligopoli, yaitu pasar yang terdiri dari beberapa penjual, namun hanya menawarkan satu jenis barang.
Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya kita ke bentuk-bentuk pasar. Bentuk pasar ada 6. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna menggambarkan suatu keadaan yang dimana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran. Dan harga yang terbentuk adalah cerminan keinginan konsumen dan produsen. Ciri-cirinya, jumlah pembeli dan penjual banyak, tidak ada paksaan untuk menjual dan membeli, dan ketiga, sumber produksi bebas bergerak kemanapun. Yang kedua, ada pasar monopoli. Dari segi bahasa, kata monopoli berasal dari kata mono yang artinya satu, dan poli yang artinya penjual. Jadi pasar monopoli didefinisikan sebagai suatu bentuk pasar yang dimana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi yang sangat dekat. Ciri-cirinya hanya ada satu penjual, terdapat banyak pembeli, dan adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Yang ketiga ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan yang jumlah perusahaannya pada umumnya lebih dari 2 tapi kurang dari 11. Ciri-cirinya terdapat banyak pembeli di pasar, hanya ada beberapa penjual, dan penggunaan iklan sangat intensif. Yang keempat, ada persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang serupa tetapi memiliki perbedaan pada beberapa aspek. Ciri-cirinya, jenis barang yang dipasarkan berbeda, produsen mampu mempengaruhi harga, dan produsen lainnya mudah masuk ke dalam pasar. Yang kelima, ada pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni adalah suatu jenis pasar yang memiliki banyak penjual dan beberapa pembeli saja. Konsumen yang ada di dalam pasar oligopsoni mayoritas adalah pedagang yang akan mengolah lagi produk yang mereka dapatkan dari pasar tersebut menjadi barang jadi. Ciri-cirinya, 1. Hanya beberapa pembeli dominan yang mengendalikan mayoritas pasar. 2. Banyak penjual bersaing untuk menjual kepada beberapa pembeli dominan. 3. Harga ditentukan oleh pembeli. Yang keenam atau yang terakhir ada pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah pasar yang terdiri dari banyak penjual namun dikuasai oleh pembeli tunggal, bisa individu maupun kelompok bisnis. Hal ini menyebabkan tawar-menawar harga yang tidak sehat karena penjual hanya bergantung kepada satu pembeli. Ciri-cirinya, 1. Produk yang diperdagangkan adalah barang mentah. 2. Pembeli yang menentukan harga produk. Dan yang ketiga, jumlah penjual dan pembeli tidak seimbang. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keenam atau yang terakhir adalah pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah pasar yang terdiri dari banyak penjual namun dikuasai oleh pembeli tunggal, bisa individu maupun kelompok bisnis. Hal ini menyebabkan tawar-menawar harga yang tidak sehat karena penjual hanya bergantung kepada satu pembeli. Ciri-cirinya, 1. Produk yang diperdagangkan adalah barang mentah. 2. Pembeli yang menentukan harga produk. Dan yang ketiga adalah jumlah penjual dan pembeli tidak seimbang. Sekian presentasi